Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Angelianita Frivitski Bongga, yang kedua Aprisilia Winda Tandiaju, yang ketiga Ramawati Marewa. Di sini kami akan menganalisis studi kasus bab 5 dan kami mengambil contoh kasus yaitu Cogent Communications, Intel, dan lain-lain. Merger berlangsung mulus ketika data Anda siap. Nah, dalam studi kasus ini memuat beberapa hal. Yang pertama, latar belakang lingkungan bisnis. Yang kedua, deskripsi bisnis. Yang ketiga, masalah atau isu utama. Yang keempat, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, penilaian Anda terhadap langkah tersebut. Yang keenam, solusi dan studi kasus. Dan yang terakhir adalah saran strategis bisnis yang lebih baik. Latar belakang lingkungan bisnis studi kasus 1 yaitu ketika Cogent Communications melihat perusahaan untuk diakuisisi, ia masuk ke mode perang. 2 mil di Washington, Cogent menyusun apa yang disebut ruang perang, di mana Merskalana adalah 8 eksekutif puncak untuk mengevaluasi target perusahaan. Di antaranya, mereka ada regu yang menguji tuntas Direktur SI dan Manajer Infrastruktur TI. Cogent penyedia layanan internet berukuran sedang, mengerti yang perusahaan lain tidak. Kemampuannya untuk mengintegrasikan dan di beberapa kasus mengadopsi sebuah sistem TI. Perusahaan yang diakuisisi dan operasinya dapat menentukan apakah mengembangkan atau mencetuskan merger. Untuk satu hal, biaya tak terduga dari integrasi TI dapat mengimbangi penggabungan. Bayangkan bisnis merugi ketika pesanan habis, utang tak tertagih, dan informasi pelanggan menjadi awol karena perusahaan yang mengakuisisi memberi sedikit perhatian atas tabungan TI ke depan. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Ketika tahun 2006 semakin mendekat, ia memecahkan rekor untuk jumlah merger dan akuisisi, tetapi sekarang manajer TI harus melangkah dan memastikan pusat data mereka dapat membantu. Kata itu menjadi sebuah kenyataan. Pusat data yang berjalan baik dengan mengurangi kompleksitas membuat merger dan akuisisi menjadi lebih mudah. Pengamat setuju bahwa fungsi kunci kesuksesan M dan A perspektif pusat data, yaitu fokus pada virtualisasi, dokumentasi, dan logistik. Osborne berkata 3 area ini akan membantu perusahaan dalam pertanian dan memutar massa menjadi suatu kesempatan. Bagi John Musili, manajer operasi pusat data Inter di Santa Clara, California, bagian terpenting adalah mengetahui logaris dasar. Musili telah mahir dalam akuisisi di masa depan tahunnya di Intel, dan dia berkata bahwa dia telah menurunkannya sebagai pengetahuan, seperti ia menjaga jumlah pasti dari rak generik, pemasangan kabel generik, jalur tambahan di jaringan, dan daya generik. Masalah yang pertama, ketergantungan pada apa yang dirujuk sebagai pengetahuan kesukuan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan keputusan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Yang ketiga, mengalami risiko terhenti apabila harus menggabungkan misi aset penting. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yaitu: yang pertama, menggunakan konfigurasi manajemen basis data dan manajemen untuk membantu melacak elemen di pusat data. Yang kedua, dengan merekomendasikan untuk bagan kerja yang menguraikan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing bagian dari pusat data. Yang ketiga,
TI harus memastikan bahwa data tarif proteksi dan akses yang menandai. Penilaian terhadap langkah-langkah tersebut akan membantu menandai kelebihan dalam susunan keahlian atau area di mana tidak ada dalam acara bagi sebuah merger, dan dengan juga dapat memindahkan infrastruktur data satu pusat data ke yang lainnya dapat dilakukan dengan penyelenggaraan teknologi. Maka dari itu, benar bahwa TI harus memastikan dengan baik bahwa data tarif proteksi dan aset sudah memadai dan sudah baik untuk digunakan. Oke, solusinya yaitu dengan penyedia perangkat lunak virtualisasi berguna untuk perusahaan yang ingin mengetes integrasi aplikasi dan infrastruktur sebelum mereka tergabung dan mengakuisisi aset ke produksi. Itu juga sangat membantu perusahaan yang harus mengintegrasikan aset yang secara fisik tidak dapat dipindahkan. Dan sarannya yaitu memastikan pusat datang mengecek alat virtualisasi yang berjalan, kedua servis dan penyimpanan. Tidak hanya untuk menskala pusat data, tetapi juga untuk menciptakan standar eksekusi lingkungan. Sekian dari hasil kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.